السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah Masjid Quba Kampung Baru Kota Balikpapan, demikian pula para pendengar yang mendengarkan kajian ini melalui siaran live al-bathu al-mubashir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita barakah dan rahmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang as-sirah an-nabawiyah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang siapa saja yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita terangkan bahwa yang disebutkan di dalam sejarah yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ibunda beliau sendiri. Dan disebutkan kurang lebih 1 pekan beliau sempat menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Thuwaibah maulat Abi Lahab. Yang ketiga, dan ini yang terlama, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Dan yang keempat, disebutkan seorang wanita yang juga berasal dari kabilah yang sama dengan Halimah As-Sa'diyah, dari kabilah Bani Sa'ad, dan tidak diketahui siapa nama beliau. Dan pada saat kita menerangkan tentang peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal bersama dengan ibu susuannya Halimah As-Sa'diyah, dan setelah 2 tahun lamanya, dan 2 tahun adalah merupakan masa di mana seorang anak disapih dan dipisah dari susuannya, maka Halimah As-Sa'diyah ingin membawa kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu kandungnya, dalam keadaan dia tetap berharap bahwa dia bisa membawa kembali ke negerinya. Disebabkan karena dia merasakan semenjak dia
merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, beliau merasakan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan beliau memang seorang yang mubarak, seorang bayi yang memiliki keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan setelah dia bertemu dengan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah berupaya untuk membujuk ibunda Rasulullah yaitu Aminah agar masih memungkinkan bagi dia untuk membawanya kembali ke kampungnya. Dan dia menyebutkan bahwa dia mengkhawatirkan jangan sampai anak ini terkena wabah yang sedang menyebar di Mekah ketika itu. Dan disetujui oleh Aminah, sehingga dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, Halimah Sa'diyah membawa kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam ke desanya. Nah, pada saat dibawa ke desa Halimah Sa'diyah, terjadilah apa yang terjadi, yang menyebabkan Halimah Sa'diyah bersama dengan suaminya mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang peristiwa dibelahnya dada beliau. Hanya saja terjadi perselisihan di kalangan para ahli sejarah. Berapa kali dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah 2 kali atau mungkin lebih dari itu? Yang diriwayatkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi 2 kali. Terjadi 2 kali. Ini yang diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih. Peristiwa pertama itu terjadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja dibawa kembali oleh Halimah As-Sa'diyah ke desanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berusia 2 tahun lebih, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Anas bin Malik menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main dengan anak-anak yang semisalnya, termasuk saudara susuannya, anak dari Halimah Sa'diyah, maka Jibril datang kepada beliau. Fa akhadahu fa sara'ahu fa syaqqa 'an qalbihi. Lalu kemudian Jibril memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menidurkannya, fasara'ahu, menidurkannya, yaitu seperti orang yang tidak membanting kalau dalam pergulatan itu. Fasara'ahu yakni membaringkannya. Fasyaqqa an qalbihi. Lalu kemudian Jibril membelah an qalbihi, yakni membelah apa yang terdapat di dalam qalbunya, jantungnya, yakni membelah dadanya untuk mengambil jantungnya. Fastakhrajal qalb, lalu kemudian Jibril mengeluarkan qalbu tersebut, mengeluarkan qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fastakhraja minhu 'alaqah. Pada saat dikeluarkan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diambil ada segumpal kecil dari jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikeluarkan oleh Jibril. Lalu kemudian Jibril alaihi salam mengatakan, hadza hadzuz syaitani minka. Ini adalah bagian syaitan darimu, sudah dikeluarkan. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i Zamzam. Lalu kemudian Jibril membersihkan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan fi tastin, dalam sebuah bejana yang terbuat dari bahan emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kalau dalam istilah sekarang ini namanya apa? Operasi. Iya kan? Operasi. Dulu mungkin seorang sebelum adanya metode operasi ini, dengan membelah bagian tertentu dari tubuh, dianggap ini sesuatu yang mungkin sebagian menganggap ini sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang masih hidup lalu kemudian bagian perutnya atau bagian dadanya dibelah lalu ditutup kembali. Dan subhanallah, ini yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melakukannya adalah Jibril alaihi salam. Thumma la'amahu, setelah dibersihkan dengan menggunakan air Zam-Zam, maka disatukan kembali, dikembalikan seperti semula, dijahit. Thumma a'adahu fi makanihi, lalu kemudian Jibril mengembalikan di tempatnya. Nah, ketika sedang dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah anak-anak yang lain pada berlari kan. Saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke orang tuanya, memberitakan kepada orang tuanya bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam telah dibunuh. Ya. Yang terjadi adalah beliau dioperasi oleh Jibril alaihi salam untuk mengeluarkan segumpal darah. Segumpal darah yang terdapat di dalam kalbu Nabi alaihi salatu wassalam, yang disebutkan oleh Jibril, hada hadzuz syaitani minka. Ini adalah bagian syaitan darimu. Itulah yang dikeluarkan, lalu dibersihkan, lalu dikembalikan. Wa ja'al ghilman yas'auna ila ummihi, yani dhi'rahu. Anak-anak mereka pada berlarian, mereka mendatangi ibundanya, yaitu ibu susuan Halimah Sa'diyah. Lalu mereka mengatakan, inna Muhammadan qad qutil, Muhammad telah dibunuh. Ya, karena mungkin di antara mereka ada yang sempat menyaksikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Jibril lalu kemudian dibelah, sehingga mereka fahami Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh seseorang. Fastaqbaluhu wa huwa muntafi'ul lawn, maka akhirnya mereka, anak-anak ini bersama dengan ibunda Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mendatangi Rasulullah dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam wajahnya berubah, yani pucat. Biasanya kondisi seorang yang baru saja mengalami operasi, ya pasti ada perubahan, alami pucat, ya kan, lemah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa qad kuntu ara athara dzalika al-makhil fi sadrihi. Aku, kata Anas bin Malik, sungguh aku melihat bekas jahitan itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bekas jahitannya. Subhanallah. Kalau kita yang hidup di zaman sekarang ini melihat proses seperti ini, ya, dan melihat apa yang dilakukan oleh para dokter sekarang, bukan sesuatu yang mustahil, iya, terbukti. Nah, jadi ini ma'asyara rahimakumullah, kejadian pertama yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibelahnya dada beliau. Kejadian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, juga dari Anas bin Malik, meriwayatkan dari Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana 'indal baiti baina an-na'im wal yakhdan." Ketika itu aku sedang berada di sisi Baitullah, di sisi Al-Ka'bah, antara tidur dan sadar. Antara tidur dan sadar. Fa utitu bi tastin min dhahab, lalu kemudian dibawakan kepadaku satu tempat bejana yang terbuat dari emas, sama seperti kejadian sebelumnya. Muli'a hikmatan wa imanan, yang isi dari bejana itu berisi hikmah dan berisi iman. Berisi hikmah dan berisi iman. Yang kita fahami bahwa yang namanya hikmah, iman, itu sesuatu yang tidak ada bentuknya. Namun di dalam hadis ini menunjukkan bahwa iman itu memiliki bentuk. Wallahu a'lam. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menjadikan sesuatu yang asalnya tidak memiliki bentuk menjadi berbentuk. Oleh karena itu, seseorang di alam kuburnya, siapa yang menemani dia? Amalannya. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, apabila dia seorang yang saleh dalam kehidupan dunia, maka amalannya itu datang dalam bentuk rupa orang yang memiliki bau yang harum dan wajah yang nikmat untuk dipandang. Lalu dia mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang salih. Sebaliknya, orang yang beramal buruk ketika di dunia, yang datang adalah orang yang berpenampilan buruk, bau yang busuk. Lalu dia mengatakan, aku adalah amalanmu yang buruk. Amalan pada asalnya tidak berbentuk, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang berbentuk. Kematian, mati yang kita ketahui dalam kehidupan dunia ini adalah sifat. Akan tetapi pada hari kiamat nanti, Allah Azza wa Jalla menjadikan kematian itu dalam bentuk kabsh, dalam bentuk seekor domba, lalu diletakkan di antara surga dan neraka. Lalu kemudian domba, yaitu kematian tersebut, disembelih. Lalu dikatakan kepada penghuni surga, khaludun fala maut, kekal dan tidak ada kematian. Dan demikian pula dikatakan kepada ahlun nar, penghuni neraka, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menjadikan sesuatu yang asalnya sifat menjadi sesuatu yang berbentuk, menjadi seperti benda. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa Jibril alaihissalam membawa bejana yang terbuat dari emas yang berisi hikmah dan berisi iman. Fashukka minan nahri ila maraqil batn, maka dibelah mulai dari an-nahr, ya, bagian leher ini, leher Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke bagian perut beliau. Dibelah. Thumma ghusila al-batnu bima'i Zamzam, lalu kemudian perut Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dengan menggunakan air Zamzam. Thumma muli'a hikmatan wa imana, lalu kemudian perut Nabi atau jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam diisi dengan hikmah dan iman. Lalu kemudian setelah itu diceritakan, dibawakan kepada beliau kendaraan yang berwarna putih yang lebih besar daripada himar, keledai, dan lebih kecil dari bagal yang disebut al-buraq. Yang kemudian kendaraan itu dikendarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril menuju ke
Al-Masjid Al-Aqsa, Palestina. Tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj ini nanti akan kita bahas pada waktunya. Walhasil ini hadis juga merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka kedua hadis ini, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, menerangkan bahwa kejadian ini, kejadian dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan terjadi sekali, namun terjadi dua kali. Bahkan ada sebagian para ulama menyebutkan peristiwa itu terjadi lebih dari dua kali sampai tiga kali. Itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Namun kata para ulama, riwayat yang menerangkan tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau akan diangkat menjadi Rasul, hadisnya dhaif. Ada lagi yang menyebutkan bahwa dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berusia 10 tahun. Hadisnya juga tidak sahih. Yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua peristiwa tersebut. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, faqad tawaradat ar-riwayat bihi wa thabata syaqqu as-sadr aidan 'inda al-ba'tha. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa ada pula riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kisah dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau akan diangkat menjadi Rasul, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, wa likullin minhuma hikmah, dan setiap dari kejadian itu masing-masing ada hikmahnya. Fal awwal waqa'a fihi min az-ziyadah kama 'inda Muslim min hadits Anas fa akhraja 'alaqah. Kejadian yang pertama kali dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa itu yang dikeluarkan adalah jantung Rasulullah alaihi salatu wasallam, lalu dari jantung Nabi dikeluarkan segumpal darah yang kemudian disebutkan oleh Jibril, hadza hadzu syaitani minka, ini bagian dari syaitan dari, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu digoda oleh syaitannya, oleh qarinnya. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap manusia ini memiliki qarin dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin, lalu beliau ditanya, demikian pula engkau hai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, beliau pun memiliki qarin, akan tetapi qarin tersebut tidak mampu menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslam, ada dua penjelasan dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa jin Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Ada pula yang mengatakan bahwa aslam maksudnya selamat. Fa aslam maksudnya selamat. Artinya dia tetap berupaya menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mampu digoda oleh qarinnya atau syaitannya. Jadi kejadian ini, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, terjadi pada saat beliau masih kecil. Dikeluarkannya jantung, lalu kemudian dikeluarkannya alaqah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, fa nasha'a ala akmalil ahwal min al-ismati min asy-syaitan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dalam kondisi yang paling sempurna, di mana beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Thumma waqa'a syaqqu as-sadr 'inda al-ba'th ziyadatan fi ikramihi. Kemudian terjadi kali yang kedua dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau akan diangkat menjadi Rasul. Ini yang kita sebutkan tadi, terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah riwayat ini sahih? Karena sebagian para ulama melemahkannya. Bagi mereka, termasuk Al-Hafidh Ibn Hajar, yang menguatkan riwayat ini, bahwa dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah pada saat beliau diangkat menjadi Rasul, ziyadatan fi ikramihi, sebagai bentuk penambahan dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
liyatalaqqa ma yuha ilaihi biqalbin qawiyyin fi akmalil ahwali min at-tathhir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam siap untuk menerima wahyu dari Allah dengan hati yang kokoh dalam kondisi yang paling sempurna, ketika hati beliau atau qalbu beliau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma waqa'a syaqqu as-sadr 'inda iradati al-'uruj ila as-sama'. Lalu kemudian kali yang ketiga dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau akan berangkat naik ke langit, liyata'ahhaba lil munajati, untuk bersiap-siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat langsung kepada Allah tanpa perantaraan Jibril alaihi salam. Wa yahtamilu an takuna al-hikmatu fi hadha al-ghasl li taqa' al-mubalaghah fi al-isbaq بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه صلى الله عليه وسلم. Dan ada pula kemungkinan hikmahnya mengapa dicuci berkali-kali, ya, agar kemudian semakin bersih, agar kemudian semakin sempurna dengan berkali-kalinya dibersihkan, dicuci, ya, qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wa jami'u ma warada min syaqqi as-sadr wa istikhraj al-qalbi wa ghairi dhalika min al-umur al-khariqa lil-'adah mimma yajibu at-taslimu lahu duna at-ta'arrud li sarfihi an haqiqatihi li salahiyati al-qudrah fala yastahilu syai'un min dhalik. Semua apa yang diriwayatkan tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkannya qalbu Nabi dan yang lainnya, ini termasuk perkara-perkara yang di luar kebiasaan normal manusia. Ini adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim untuk menerima sepenuhnya dan meyakininya, mempercayainya, tanpa kemudian seseorang memalingkan dari hakikatnya atau mentakwil, oh maksudnya begini, maksudnya itu bukan dibelah tapi maksudnya begini. Tidak, yang zahir dibelah, karena ini kaitannya dengan qudratullah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menyaksikan kadang-kadang seorang hidup di dunia berkali-kali dia dioperasi, ya kan? Berkali-kali dibelah. Wanita misalnya, kadang-kadang ada seorang wanita sesarnya sudah berkali-kali, ya, dibelahnya berkali-kali, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kita melihat adanya teknologi yang ada sekarang ini, apa yang kita baca dari kejadian ini bukan sesuatu yang mustahil. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Dan penciptaan Jibril alaihissalam lebih sempurna daripada para dokter, lebih sempurna daripada alat-alat yang dimiliki oleh para dokter sekarang ini. Nah, sehingga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, fala yastahilu syai'un min dhalik. Tidak ada sesuatu yang mustahil dalam perkara ini. Yang wajib bagi kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjadi seorang yang membenarkan setiap apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Maka yang wajib bagi kita menerima, tidak menolak sama sekali. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setiap berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sama sekali beliau tidak meragukan. Pada saat peristiwa Al-Mi'raj, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa dirinya semalam berangkat ke langit, berangkat ke Al-Masjidul Aqsa, bertemu dengan para nabi, bertemu Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kaum musyrikin mendustakan, menertawakan cerita Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebagian sempat ragu terhadap cerita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum musyrikin mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, "Nih, temanmu telah menceritakan bahwa semalam dia berangkat ke langit." Kata
Abu Bakar As-Siddiq. Apakah benar dia menceritakan itu? Kalau memang benar itu cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya membenarkannya dan bahkan lebih dari itu. Saya mengimaninya. Bagaimana saya tidak mempercayai? Saya telah percaya sebelumnya dengan apa yang beliau bawa, bahwa beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada beliau wahyu di pagi hari, di malam hari. Bagaimana saya tidak percaya dengan berita berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit? Maka tidak ada yang mustahil, ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Rajab, tadi Al-Hafidh Ibn Hajar, sekarang Al-Hafidh Ibn Rajab. Bedakan ya. Al-Hafidh Ibn Hajar madhabnya Syafi'i. Al-Hafidh Ibn Rajab madhabnya Hambali, sering disebut Ibn Rajab Al-Hambali. Kedua ulama ini hidup di masa yang berdekatan atau di waktu yang sama. Dan kedua-duanya menulis kitab yang mensyarah, menjelaskan Sahihul Bukhari. Dan subhanallah, kedua kitabnya judulnya sama, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab Fathul Bari itu ada dua. Ada karya Al-Hafidh Ibn Hajar Syafi'i, ada karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, judulnya Fathul Bari. Bedanya, kitab yang ditulis oleh Ibn Hajar selesai, rampung dari awal hingga akhir. Beliau berhasil mensyarah Sahih Al-Bukhari. Ibn Rajab Al-Hambali beliau tidak rampung, beliau meninggal dalam keadaan beliau tidak menyelesaikan syarah Sahih Al-Bukhari. Akan tetapi dari sisi faidah, barang siapa yang membaca kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Rajab, dari sisi faidahnya, dari sisi akidahnya, itu lebih baik daripada Al-Hafidh Ibn Hajar. Karena Al-Hafidh Ibn Hajar terpengaruh dalam akidah beliau, terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Berbeda halnya dengan Ibn Rajab Al-Hambali di atas akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, wa man ta'ammala alfaz al-ahadith al-waridati fi syarh sadrihi wa mal'ihi imanan wa hikmatan aw sakinatan aw ra'fah wa rahmah, ظهر له من ذلك أنه وضع في قلبه جسم محسوس مشاهد. Barang siapa yang memperhatikan lafaz-lafaz hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diisi dengan iman, diisi dengan hikmah, sakinah, ketenangan, kelembutan dan rahmat, maka nampak baginya setelah dia membaca riwayat tersebut bahwa yang dimasukkan ke dalam qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benda, jismun mahsusun musyahad, satu benda tertentu yang dimasukkan. Ya, jadi bukan yang dimaksud hikmah dan iman ini sifat itu. Bukan, ada bentuknya kata beliau. Itu yang zahir, karena hikmah dan iman yang disebutkan dalam hadis itu diletakkan di mana? Tastun min zahab, tempat ya semacam bejana yang terbuat dari emas. Berarti kan ada bendanya. Benda itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasha'a anhu ma kana fi qalbihi min hadhihi al-ma'ani, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh bersama yang terdapat di dalam kalbu beliau dari makna-makna yang dimasukkan ke dalam hati beliau tersebut. Wallahu subhanahu qadirun ala an yakhluqa min al-ma'ani ajsaman mahsusatan musyahadah, dan Allah azza wa jalla maha kuasa untuk menjadikan satu sifat-sifat yang asalnya dia makna menjadi sesuatu yang memiliki bentuk, menjadi sesuatu yang memiliki bentuk seperti benda.
kama yaj'alul mauta fi surati kabshin amlah yadhbah atau yudhbah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menjadikan kematian itu dalam bentuk domba yang kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Maka itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kata beliau, wa kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-ihsan was-sadaqati wal-ma'ruf. Merupakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengajak manusia untuk berbuat baik, untuk bersedekah, dan untuk melakukan amalan-amalan yang ma'ruf. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam asyrahal khalqi sadran. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lapang dadanya. Wa atyabahum nafsan, dan yang paling baik jiwanya. Wa an'amahum qalban, dan yang paling bahagia hatinya, yang paling nikmat hatinya. Fa inna lis-sadaqati wa fi'lil ma'rufi ta'thiran ajiban fi syarhis sadr. Kata beliau, seseorang yang rajin bersedekah dan melakukan amalan kebaikan itu akan memiliki pengaruh yang luar biasa yang akan melapangkan dada seorang hamba. Perhatikan kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang yang rajin bersedekah, seorang yang rajin melakukan amalan saleh, itu akan memberi pengaruh yang luar biasa dalam hal dilapangkannya dada seorang. Seorang akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dia bersedekah, dia memberi manfaat kepada orang lain dalam keadaan dia merasakan sebuah kebahagiaan. Wadhafa dzalika ila ma khassahu Allah bihi min syarhi sadrihi bin nubuwwati war risalah wa khasaisiha wa tawabi'iha. Ya. Ditambah lagi kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dilapangkannya dada beliau untuk menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keistimewaannya, wa syarhi sadrihi hissan wa ikhraj hafdhish syaitani minhu, dan dilapangkannya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara dibelah lalu kemudian dikeluarkan bagian syaitan dari qalbu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu para ulama mengingatkan bahwa apa yang diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dibelahnya dada Nabi alaihi salatu wasallam dipastikan kebenarannya. Seorang alim, seorang yang mengerti ilmu hadis tidak akan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dibelahnya dada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Mufhim, la yultafatu liinkari syaqqi lailatal Isra lianna ruwatahu thiqatun masyahir, bahwa tidak ditoleh orang-orang yang mengingkari tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ketika beliau akan berangkat, karena perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya, yang masyhur sebagai perawi-perawi yang dipercaya. Oleh karenanya, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, sebagian para ulama ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kata para ulama, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaksudkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apa yang dimaksud syarhus sadr di dalam ayat ini?
Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Di antara makna syarhus sadr, dilapangkan dada, yaitu dilapangkannya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman, dengan syariat, dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini makna yang pertama. Ketika seseorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berjalan di atas jalan Allah, dia diberi iman oleh Allah Jalla wa Ala, itu disebut syarhus sadr, dilapangkan dadanya. Dilapangkan dadanya oleh Allah Azza wa Jalla. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada seorang hamba, maka yashrah sadrahu, Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maka setiap mukmin yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang mukmin, seorang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, itu menunjukkan bahwa dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kejadian dibelahnya dada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian diisi dengan hikmah, diisi dengan ilmu, diisi dengan iman. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menerangkan makna dari ayat ini, alam nashrah laka sadrak, kata beliau, ay ama syarahna laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Maksudnya apa? Ay nawwarnahu, kami telah menerangi qalbumu, hatimu, wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an, sehingga kami menjadikan qalbumu itu lapang untuk menerima kebenaran, lapang untuk menerima iman, menerima hikmah. Ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud nashrah laka sadrak ay syaraha sadrahu lailatal Isra, dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Lalu kata beliau bahwa kedua penafsiran ini tidak kontradiksi, bahwa makna alam nashrah laka sadrak itu mencakup dua makna tersebut. Yang dimaksud dilapangkan dada yaitu secara maknawi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam lapang untuk menerima kebenaran, lapang bersama dengan iman dan hikmah. Dan yang kedua, yang dimaksud alam nashrah laka sadrak, dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu diisi dengan hikmah dan iman. Demikian ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan kaitannya dengan kisah dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melapangkan dada-dada kita untuk menerima hidayah, menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap mungkin untuk pertemuan yang berikutnya kepada para ikhwan atau akhwat yang membawa anak kecil, agar bisa mengamankan anaknya, agar kemudian pada saat kita belajar, kita mendengarkan kajian dalam keadaan kita bisa lebih konsentrasi, ya. Kalau tidak mampu, maka sebaiknya artinya kalau tidak mampu membawa anaknya dalam keadaan tenang, ya nggak apa-apa, di rumah bisa didengarkan melalui streaming agar tidak mengganggu konsentrasi yang hadir. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.